Bayangkan kita berada di tahun 2025, di tengah kegelapan malam yang pekat di atas fasilitas nuklir Natanz. Di bawah sana, sistem pertahanan udara senilai triliunan rupiah sedang memindai langit dengan mata elektroniknya yang tak pernah tidur. Radar berputar, mencari anomali, mencari ancaman. Namun, layar monitor mereka kosong, hening, tidak ada blip, tidak ada peringatan, seolah-olah langit benar-benar bersih. Tiba-tiba, tanpa suara peringatan, tanah berguncang hebat. Puluhan meter di bawah permukaan, bunker beton yang diperkuat baja runtuh seketika. Struktur yang dirancang untuk menahan kiamat itu hancur dari dalam. Di permukaan tidak ada ledakan api raksasa yang lazim kita lihat di film, hanya tanah yang amblas menelan segalanya. Jantung pertahanan musuh telah dibedah dengan presisi bedah saraf, namun pasiennya tewas seketika. Para operator radar bingung, sistem mereka tidak mendeteksi apapun, bahkan seekor burung pipit pun biasanya terlihat, tapi kali ini kosong. Bagaimana mungkin serangan sedahsyat itu terjadi tanpa jejak? Siapa pelakunya? Dunia tercengang melihat serangan hantu yang tidak kasat mata ini. Ini bukan sihir, ini adalah puncak rekayasa militer. Pelakunya adalah monster seberat 15 ton bernama GBU 57, sebuah bom yang dirancang untuk menembus bumi. Dan kurir yang mengantarkannya, sebuah pesawat hantu seharga $2 miliar B-2 Spirit, sebuah mesin yang menentang logika aerodinamika konvensional dan hukum deteksi radar. Bagaimana pesawat selebar lapangan sepak bola ini bisa menembus jaringan pertahanan paling ketat di dunia sambil tertawa? Mengapa bentuknya begitu aneh, tanpa ekor, hanya sayap raksasa yang melayang? Dan mengapa, tanpa bantuan komputer, pesawat ini akan jatuh dari langit dalam hitungan detik? Halo, saya Raka Pratama. Di episode kali ini, kita akan membedah anatomi dari hantu paling mematikan yang pernah diciptakan oleh tangan manusia. Kita tidak hanya akan bicara soal perang, tapi soal fisika, material sains, dan kegilaan teknik di balik B-2 Spirit. Selamat datang di Kenapa Itu Ya. Untuk memahami pesawat ini, kita harus paham dulu apa yang dibawanya. Mari kita bicara tentang bunker buster. Bom biasa meledak saat menyentuh tanah, menghancurkan permukaan dan menyebarkan energi ke segala arah. Itu efektif untuk gedung biasa. Tapi bagaimana jika musuh menyembunyikan rahasia mereka jauh di dalam perut bumi? Fasilitas nuklir, silo rudal, pusat komando semuanya kini terkubur 60 meter di bawah tanah, dilindungi beton bertulang dan lapisan granit alami. Bom biasa hanya akan menggores permukaannya seperti kembang api yang meledak di atas atap beton. Amerika membutuhkan pendekatan yang sama sekali berbeda. Jawabannya bukan pada ledakan kimia semata, tapi pada energi kinetik. GBU 57 memiliki panjang lebih dari 6 meter dan berat 15 ton. Cangkangnya bukan logam tipis, tapi baja padat yang sangat tebal. Saat dijatuhkan dari ketinggian stratosfer, gravitasi mengambil alih. Ia meluncur, berakselerasi, hingga mendekati kecepatan suara. Saat menghantam tanah, ia tidak meledak. Belum. Dengan momentum raksasa itu, ia menembus beton dan batuan seolah-olah itu adalah mentega. Ia menciptakan jalan masuknya sendiri menggunakan gaya dorong murni. Barulah setelah sensor mendeteksi bahwa ia telah mencapai kedalaman yang diinginkan atau menembus ruang kosong di dalam bunker, sumbunya menyala. Ledakan terjadi di dalam, meruntuhkan struktur dari fondasinya. Secara teori, ini senjata yang sempurna. Tapi ada satu masalah besar. Mempunyai peluru hebat tidak berguna jika Anda tidak bisa menembakkannya. Langit di atas target bernilai tinggi tidak pernah kosong. Mereka dilapisi dengan jaringan radar dan rudal permukaan ke udara. Pesawat pembom tua seperti B-52 akan terdeteksi begitu melintasi perbatasan. Disinilah B-2 Spirit masuk. Pesawat ini dirancang dengan satu tujuan obsesif, menjadi tidak terlihat. Tapi bagaimana Anda menyembunyikan benda logam selebar 52 meter dari gelombang elektromagnetik? Jawabannya terletak pada prinsip dasar cara kerja radar. Radar bekerja seperti gema. Ia memancarkan gelombang radio cahaya yang tak terlihat mata kita. Saat gelombang ini menabrak benda logam, ia memantul kembali ke sumbernya. Jika pantulan itu tertangkap antena, bingo, posisi Anda ketahuan. Pesawat konvensional adalah mimpi buruk bagi penyusup. Sudut tajam, sirip tegak lurus, mesin yang terbuka semuanya bertindak seperti cermin bagi radar. Mereka memantulkan sinyal dengan kuat dan jelas. B-2 harus membuang semua itu.
Langkah radikal pertama, buang ekornya. Sirip vertikal di belakang pesawat adalah reflektor radar yang sangat besar. Permukaan yang rata dan tegak lurus adalah musuh utama stealth. Jadi, Insinyur Northrop Grumman memutuskan untuk menghilangkannya sama sekali. Mereka mengadopsi desain flying wing atau sayap terbang. Tidak ada perbedaan antara badan dan sayap. Semuanya adalah satu permukaan lengkung yang mulus. Ini bukan sekedar estetika, ini adalah matematika pertahanan. Dengan bentuk ini, ketika gelombang radar menabrak pesawat, ia tidak dipantulkan kembali ke pengirimnya. Sebaliknya, gelombang itu digelincirkan ke samping, ke atas, atau ke bawah. Seperti air yang disiramkan ke atas bola licin, ia menyebar, tidak memercik balik. Tantangan kedua, mesin. Bilah kipas kompresor di depan mesin jet adalah reflektor radar yang sangat cerah. Jika radar melihat ke dalam lubang intake, tamatlah riwayatnya. Solusi B, 2. Kubur mesinnya di dalam sayap. Saluran udara masuk diletakkan di atas sayap, bukan di bawah, sehingga tidak terlihat oleh radar darat. Selain itu, salurannya melengkung seperti huruf S. Radar tidak bisa mengintip langsung ke bilah mesin. Sinyal masuk, tersesat di dalam saluran berliku, mati di sana. Tapi radar bukan satu-satunya mata musuh. Ada sensor inframerah pencari panas. Gas buang mesin jet sangat panas dan menjadi target empuk rudal pencari panas. B. 2 harus mendinginkan jejaknya. Lubang pembuangannya dibuat lebar dan pipih, dilapisi keramik tahan panas. Ini memaksa gas panas menyebar tipis dan bercampur cepat dengan udara dingin di sekitarnya sebelum meninggalkan pesawat. Ini seperti meniup sup panas agar cepat dingin, tapi dalam skala industri. Bentuk sudah, mesin sudah. Sekarang rahasia terbesarnya, kulitnya. B. 2 dilapisi dengan material yang disebut RAM radar, absorbent material. Ini adalah ilmu hitam dalam dunia penerbangan. RAM tidak memantulkan gelombang radar. Ia memakannya. Material ini dirancang untuk menyerap energi elektromagnetik, memantulkannya berkali-kali di dalam struktur mikroskopisnya, dan mengubahnya menjadi panas yang sangat kecil. Radar berteriak, "Halo!" dan B2 menelan suara itu tanpa membalas. Seluruh permukaan pesawat dilapisi material ini. Tidak boleh ada celah. Sambungan antar panel, paku keling, sekrup semuanya ditutup rapat dan dihaluskan. Celah sekecil rambut pun bisa memantulkan radar dan merusak efek stealth. Hasil dari semua rekayasa gila ini, radar cross-section atau jejak radar B2, pesawat pembom konvensional mungkin terlihat sebesar rumah di layar radar. B2, ia terlihat seukuran kelereng atau seekor burung kecil. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar untuk menjadi hantu. Hukum aerodinamika itu kejam. Ekor pesawat ada karena alasan vital, stabilitas. Tanpa ekor vertikal, pesawat kehilangan kemampuan alaminya untuk terbang lurus. Di tahun 1940, seorang visioner bernama Jack Northrop sudah mencoba membuat sayap terbang YB-49, bentuknya indah, futuristik. Tapi saat terbang, ia tidak stabil. Pilot harus bertarung melawan kemudi setiap detik. Proyek itu gagal dan dihancurkan. Jack Northrop benar soal bentuknya, tapi dia lahir terlalu cepat. 40 tahun kemudian, teknologi yang dia butuhkan akhirnya muncul, komputer. B2 adalah pesawat yang secara aerodinamis tidak stabil, tapi dijinakkan oleh otak digital. Ini disebut sistem fly-by-wire. Tidak ada hubungan mekanis langsung antara stick pilot pas sayap. Saat pilot menggerakkan stick, dia sebenarnya hanya memberi saran kepada komputer. Saya ingin ke kiri. Komputer kemudian menghitung ribuan variabel per detik. Ia menggerakkan sirip-sirip kecil di sayap ratusan kali dalam sekejap. Melakukan koreksi mikro yang mustahil dilakukan manusia. Komputer inilah yang menjaga pesawat tetap di udara, menyeimbangkannya secara artifisial. Jika komputer mati, B2 akan jatuh seperti batu pipih yang kehilangan momentum. Karena itu, sistem ini dibuat berlebihan. Ada 4 komputer kontrol penerbangan independen. Jika satu gagal, yang lain mengambil alih dalam hitungan milidetik. Lalu bagaimana ia berbelok tanpa ekor? B2 menggunakan drag rudders atau kemudi hambat di ujung sayap. Ia membuka bilah di satu sisi untuk menciptakan hambatan udara, menarik pesawat ke arah itu. Semuanya diatur oleh algoritma canggih. Dengan stabilitas yang dijamin komputer, B2 bisa melakukan hal yang luar biasa.
Jangkauannya mencapai 11.000 km dengan satu kali isi bensin. Itu cukup untuk melintasi benua. Dengan pengisian bahan bakar di udara, batasnya hanya ketahanan fisik kru. Proses pengisian bahan bakar di udara adalah balet presisi tinggi. B. 2. Harus mendekati tanker, mengekspos port bahan bakarnya yang biasanya tertutup rapat demi stealth dan menyedot ribuan galon bahan bakar di ketinggian 30.000 kaki. Di perutnya, ia bisa membawa 20 ton kematian. Itu bisa berupa 1 GBU, 57 raksasa, atau 80 bom pintar JDAM yang masing-masing bisa memukul target berbeda secara simultan. Satu pesawat, 80 target hancur dalam sekali lintasan. Misi B-2 bisa berlangsung lebih dari 30 jam, bahkan pernah mencapai 44 jam non-stop. Di dalamnya hanya ada 2 orang, pilot dan komandan misi. Kokpitnya sempit, tapi dilengkapi fasilitas minimalis untuk bertahan hidup. Bayangkan duduk di kursi yang sama selama 2 hari, mengendalikan senjata nuklir sambil menahan kantuk dan fokus 100%. Salah satu pilot bisa tidur sebentar di belakang sementara yang lain berjaga. Kopi dan makanan hangat dari microwave adalah kemewahan tertinggi di sana. Bagaimana jika GPS mati atau musuh mengacaukan sinyal satelit? B. 2 punya trik kuno yang diperbarui, Astro Inertial Navigation. Ia memiliki teleskop kecil yang bisa melihat bintang bahkan di siang hari. Sistem ini melacak posisi bintang-bintang untuk memverifikasi lokasi pesawat dengan akurasi ekstrim. Seperti pelaut zaman dulu yang menggunakan sextant, tapi dilakukan oleh robot dengan kecepatan cahaya. Teknologi ini memastikan B-2 tidak pernah tersesat, apapun yang terjadi. B-2 juga dilengkapi radar pengikut medan. Ia bisa terbang rendah, menyelinap di antara lembah pegunungan dalam cuaca buruk, kabut, atau badai salju. Komputer akan membaca kontur tanah dan menerbangkan pesawat secara otomatis menghindari tabrakan. Semua kecanggihan ini datang dengan label harga yang membuat pusing. 1 unit B, 2 Spirit, jika dihitung dengan biaya pengembangannya, bernilai sekitar 2,1 miliar dolar. Itu sekitar 30 triliun rupiah per pesawat. Untuk perbandingan, 1 B-2 setara dengan 3 atau 4 pesawat tempur F-22 Raptor yang sendirinya sudah sangat mahal, atau setara dengan APBD satu kota kecil di Indonesia selama setahun. Kenapa bisa semahal itu? Pertama, materialnya. Komposit karbon yang digunakan dibuat dengan spesifikasi yang sangat ketat. Lapisan RAM adalah bahan rahasia yang produksinya sangat terbatas. Ini bukan aluminium yang bisa Anda beli di toko material. Kedua, jumlah produksi. Awalnya Amerika ingin membuat 132 unit, tapi Perang Dingin berakhir, Uni Soviet runtuh. Pesanan dipotong drastis menjadi hanya 21 unit. Biaya riset puluhan tahun yang sudah keluar harus dibagi ke jumlah unit yang sedikit itu. Ketiga, perawatan. B-2 adalah diva yang manja. Ia tidak bisa diparkir sembarangan. Ia butuh hanggar khusus dengan suhu dan kelembapan yang dikontrol presisi 24 jam sehari. Jika terlalu panas atau lembab, kulit stealth-nya bisa rusak. Setiap kali selesai terbang, teknisi harus memeriksa setiap inci permukaannya. Jika ada goresan pada lapisan RAM, itu harus ditambal dan disembuhkan selama berjam-jam. Ini seperti merawat mobil Formula 1, tapi setiap hari. Biaya operasionalnya diperkirakan lebih dari 100.000 dolar per jam terbang. Bayangkan, menerbangkan pesawat ini selama 1 jam menghabiskan biaya yang cukup untuk membeli rumah mewah. Apakah ini pemborosan? Para pendukungnya berpendapat harga itu murah dibandingkan nilai strategisnya. Kemampuan untuk menendang pintu depan musuh, menghancurkan pertahanan udara di hari pertama perang, dan membuka jalan bagi pesawat lain, itu tak ternilai harganya. B-2 telah membuktikan dirinya di Kosovo, Afghanistan, Irak, dan Libya. Ia selalu diberi tugas paling sulit, target yang paling dipertahankan, bunker terdalam di malam pertama serangan. Dan ia selalu kembali dengan selamat. Selain itu, B-2 adalah bagian dari triad nuklir Amerika. Bersama rudal darat dan kapal selam, B-2 menjamin bahwa jika Amerika diserang nuklir, mereka bisa membalas. Keberadaannya saja sudah menjadi ancaman psikologis bagi lawan. Namun kritikus mengatakan, di era drone dan rudal hipersonik, apakah kita masih butuh pesawat berawak semahal ini? Pesawat tanpa awak bisa melakukan misi bunuh diri tanpa risiko kehilangan nyawa pilot, dan harganya jauh lebih murah. Faktanya,
Dari ribuan jam masa hidupnya, B2 menghabiskan sebagian besar waktunya diam di dalam hangar. Ia adalah ratu hangar yang hanya keluar untuk acara-acara sangat khusus. Efisiensi investasinya terus diperdebatkan. Terlepas dari debat anggaran, B2 adalah sebuah lompatan teknologi. Tanpa B2, kita tidak akan memiliki F-22 Raptor atau F-35 Lightning II. B2 mengajarkan dunia cara membuat benda terbang yang tidak terlihat. Ia adalah bukti kemenangan teknik atas keterbatasan alam. Manusia memaksa bentuk yang tidak stabil untuk terbang, memaksa logam untuk tidak memantulkan gelombang, dan menggabungkan semuanya dalam paket yang indah namun mematikan. Kini, masa kekuasaan B2 mulai mendekati akhir. Sang penerus sudah lahir, B-21 Raider. Pesawat ini dirancang untuk memperbaiki semua kelemahan B2, lebih kecil, lebih efisien, dan yang terpenting, lebih murah. Jika B2 adalah mobil sport buatan tangan yang super mahal, B-21 diharapkan menjadi mobil listrik canggih yang diproduksi massal. Targetnya adalah membuat 100 unit lebih dengan perawatan yang jauh lebih mudah. B-21 bukan hanya pembom, ia adalah pusat data terbang. Ia bisa mengendalikan drone pendamping, meretas jaringan musuh, dan mengumpulkan intelijen. Ia adalah evolusi dari konsep yang dimulai oleh B2. Transisi dari B2 ke B21 menunjukkan kedewasaan teknologi militer. Dari sekadar mengejar performa maksimal tanpa mempedulikan biaya, menjadi keseimbangan antara kemampuan, keberlanjutan, dan jumlah. Namun B2 Spirit belum pensiun. Ia masih terbang, ia masih menjadi satu-satunya pesawat yang bisa membawa GBU 57 penghancur bunker raksasa itu. B-21 mungkin lebih canggih, tapi B-2 masih memegang gelar petinju kelas berat. Dunia telah berubah sejak B-2 pertama kali digambar di atas kertas. Uni Soviet sudah tidak ada, tapi ancaman nuklir, negara-negara nakal, dan fasilitas bawah tanah semakin banyak. Relevansi misi B-2 justru semakin kuat. Lebih dari sekadar senjata, B-2 adalah monumen keberanian intelektual. Para insinyurnya berani membuang ekor pesawat, sesuatu yang dianggap wajib selama 80 tahun penerbangan, dan membuktikan bahwa mereka benar. Mereka mengubah gelombang elektromagnetik menjadi panas. Mereka menipu gravitasi dengan komputer. Mereka membuat 170 ton logam melayang seperti kapas. Ini adalah puisi dalam bentuk fisika terapan. Salah satu hal yang paling menakutkan dari B-2 adalah suaranya, atau lebih tepatnya, ketiadaan suaranya. Karena mesinnya tertanam dalam dan gas buangnya didinginkan, ia seringkali tidak terdengar sampai ia sudah lewat di atas kepala. Efek psikologis ini tidak boleh diremehkan. Mengetahui bahwa ada sesuatu di atas sana yang bisa melihat Anda, bisa menghancurkan Anda, tapi Anda tidak bisa melihat atau mendengarnya. Itu adalah teror modern. B-2 bisa lepas landas dari Missouri, Amerika Serikat, menyerang target di mana saja di belahan bumi ini, dan kembali pulang untuk makan malam. Ini membuat konsep garis depan menjadi tidak relevan. Seluruh dunia adalah jangkauannya. Tentu saja, kita tidak boleh lupa bahwa tujuan akhir mesin ini adalah kehancuran. Di balik keindahan teknologinya, ada realitas perang yang brutal. B-2 adalah pedang yang sangat tajam, dan pedang dibuat untuk memotong. Meski canggih, ia tidak kebal. Pada tahun 2008, sebuah B-2 jatuh di Guam karena sensor udaranya lembab, membingungkan komputer penerbangan. Kerugian $2 miliar dalam sekejap mata, bahkan teknologi Tuhan pun punya kelemahan sepele. Namun armada B-2 bangkit kembali. Prosedur diperbaiki, sensor dimodifikasi. Ini menunjukkan dedikasi luar biasa untuk menjaga agar aset mahal ini tetap layak terbang. Setiap unit sangat berharga, tidak ada cadangan. Pilot yang menerbangkan B-2 adalah elit dari yang elit. Mereka disebut spirit number. Hanya ada beberapa ratus orang dalam sejarah manusia yang pernah menerbangkan pesawat ini. Lebih sedikit dari jumlah orang yang pernah keluar angkasa. Kedepan, teknologi stealth akan terus berpacu dengan teknologi radar, kuantum radar, dan sensor baru. Mungkin suatu hari nanti bisa melihat B-2, tapi untuk saat ini, dan mungkin satu dekade lagi, ia tetap menjadi raja kegelapan. Suatu hari nanti, B-2 terakhir akan mendarat untuk selamanya. Ia akan masuk museum.
Anak-anak di masa depan akan melihat bentuknya yang aneh dan bertanya, apakah benda ini benar-benar bisa terbang? Jawabannya adalah ya, dan ia terbang dengan cara yang mengubah segalanya. B. 2 membuktikan bahwa konsep flying wing adalah bentuk paling murni dari penerbangan. Tanpa ekor, tanpa beban mati, hanya sayap dan muatan. Ia juga mendorong batas manufaktur presisi. Cara kita memotong komposit, cara kita menyambung material berbeda, banyak yang berakar dari kebutuhan gila untuk membuat B. 2. Jadi apa itu B? 2 Spirit. Ia adalah 170 ton diplomasi koersif, ia adalah jaminan keamanan bagi satu pihak, dan mimpi buruk tak terlihat bagi pihak lain. Ia adalah paradoks. Rapuh di darat, tak tersentuh di udara. Kita mungkin membenci biayanya, kita mungkin takut akan kekuatan penghancurnya, tapi sebagai pencinta sains dan teknologi, sulit untuk tidak kagum pada kejeniusan di balik setiap baut dan panelnya. B. 2 Spirit adalah puncak dari apa yang bisa dicapai manusia ketika uang bukan masalah dan fisika adalah satu-satunya batasan. Ia adalah hantu yang nyata. Bagaimana menurut Anda? Apakah $2 miliar harga yang pantas untuk hantu ini? Atau sebaiknya uang itu untuk hal lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan bedah teknologi gila lainnya di Kenapa Itu Ya. Saya Raka Pratama, undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah penasaran.